Rapat tertutup di ruang rapat DPRD Kabupaten Nganjuk membahas anggaran COVID-19 sempat terjadi miskomunikasi antara DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Hal ini terjadi akibat Pemkab hingga saat ini belum memberikan laporan terkait anggaran 19,3 miliar yang digunakan untuk menangani musibah COVID-19. Hingga akhirnya Dewan memanggil Bupati Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Marhen Jumadi untuk membahas hal tersebut. Pembahasan di ruang rapat DPRD lantai 1 dilakukan secara tertutup. Sejumlah awak media yang melakukan peliputan hanya dapat menunggu hasilnya dari luar ruang rapat. Rapatnya dihadiri pimpinan Dewan, Bupati, Wakil Bupati, dan Forpimda membahas anggaran yang telah diserap untuk penanganan COVID-19. Usai rapat tertutup, Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, mengatakan ada miskomunikasi antara legislatif dengan eksekutif, sehingga legislatif memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk mengklarifikasi terkait anggaran COVID-19 sebesar 19,3 miliar. Masalahnya sudah dapat diselesaikan, bahkan saat ini akan dilakukan penambahan anggaran 26 miliar rupiah. Agenda pada hari ini memang kita membahas terkait khusus COVID-19 karena yang selama ini menurut Dewan komunikasi dengan DPRD kan tertutup, sehingga perlu menghadirkan Bupati, Wakil Bupati, termasuk masukan-masukan dari Pak Kajari, Pak Kapolres, dan Pak Nadi. Dan alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah clear, semua bisa nanti akan kita tindak lanjuti dengan beberapa rekomendasi. Yang pertama, bahwa pada dasarnya DPRD sama sekali tidak menghambat terkait dengan penganggaran. Yang kedua, terkait dengan komunikasi, supaya ada komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga kesannya DPRD kan tidak pernah diajak komunikasi dan tidak pernah tahu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan eksekutif. Yang ketiga, posko. Jadi mulai nanti malam sudah ada posko, semuanya bisa kita lakukan, kita bahas di posko, tidak dalam forum seperti ini karena memang kondisi darurat. Posko di Pendopo mulai nanti malam. Dana COVID ada tambahan 26. Kemarin kan ada 19,3, ada tambahan 26 miliar. Nanti rinciannya akan dikirim kepada DPRD. Itu diambilkan dari mana, Pak? Nanti kita akan diambilkan yang tadi dana insentif daerah, salah satunya itu DID. Pak, ada hal urgen apa sehingga sampai memanggil Bupati terkait anggaran? Ini sebenarnya bukan masalah itu, yang komunikasi saja, komunikasi yang butuh. Sehingga kita itu sering ditanya oleh teman-teman anggota DPRD, sehingga kemarin menyepakati rapat pimpinan DPRD dan ketua fraksi mendelegasikan kepada pimpinan DPRD untuk mengadakan rapat dengan saudara Bupati terkait dengan yang selama ini tidak ada komunikasi dengan DPRD. Sementara Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan sebenarnya tidak ada miskomunikasi. Apabila SKPD segera melaporkan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19 segera dilaporkan ke Dewan, ia akan memerintahkan SKPD untuk segera membuat laporan. Ditambahkan oleh Novi, saat ini ada penambahan anggaran 26 miliar rupiah yang rencananya untuk pembelian APD, nutrisi untuk petugas yang berdinas melayani COVID-19, serta pemberian intensif. Instruksi dari Pak Presiden dan juga dari Bapak Menteri dan peraturan yang lainnya untuk melakukan refocusing, realokasi anggaran, sehingga di Nganjuk selain 19,3 ada tambahan 26 miliar. Nah, rincian yang 26 miliar ini karena belum selesai untuk dihitung, ya masih belum selesai fix hitungan-hitungan dari rincian 26 ini apa aja kebenaran. Dari keterangan dari DPRD terkait dengan miskomunikasi selama ini itu seperti apa? Sebenarnya kalau dikatakan miskomunikasi, kalau bagi saya sendiri enggak. Kalau saya ya, mungkin dari OPD saja yang ini perlu saya kritiki OPD. Tadi sudah saya sampaikan bahwa OPD sudah saya instruksikan untuk secara teknis berkomunikasi kepada teman-teman di DPR. Karena di awal saya sudah ngomong dengan DPR bahwa ada perubahan anggaran, bagaimana? Oke, setuju, kita setujui. Nah, saya memberikan arahan teknis kepada OPD supaya OPD membuat rincian-rinciannya dan diberitahukan kepada Dewan. Nah, ini yang sampai sekarang ini belum diberitahukan kepada Dewan, sehingga minta klarifikasi ini wajar, klarifikasi ini. Yang intinya semuanya supaya eksekutif, legislatif ini
Kalau dikatakan satu jalur sudah satu jalur sejak awal, tetapi supaya pelaksanaan teknisnya ini tidak ada yang salah dari prosedur. Ini itu aja. Kalau anggaran sebesar itu Pak, rencananya mau dipakai untuk apa saja Pak? Sebenarnya anggaran kita ini kecil, hanya 19,3 tambah 26. Dibandingkan dengan Kabupaten Kediri itu 200 miliar. Dibandingkan dengan Sidoarjo hampir 150 miliar. Kita ini masih kecil sekali. Tadi ada diskusi juga nantinya akan ditambah lagi. Nah, perubahan ada tambahan anggaran ini, perubahan anggaran 19, dan tambahan nanti rencana 26 itu ini digunakan untuk pertama membeli APD, kemudian yang kedua menyiapkan ruang isolasi, kemudian yang ketiga membeli ini masker, kemudian sarung tangan dan lain sebagainya, kemudian yang keempat memberi disinfektan, kemudian yang kelima memberikan ini gizi makanan maupun nutrisi pada ini pegawai yang bertugas di lapangan, entah itu makanan, entah itu obat, entah itu macam yang lainnya untuk mereka. Kemudian juga memberikan insentif kepada petugas yang ada di lapangan. Ini kan harus kita berikan semuanya. Juga yang terakhir untuk jaring pengaman sosial. Jadi masyarakat dimanapun berada Kabupaten Nganjuk yang terdampak karena ada pengurangan tenaga kerja dari pabrik, entah itu dirumahkan atau itu yang di PHK, kemudian para pedagang asongan, para pedagang yang di sekolah-sekolah yang saat ini sedang libur, kemudian pedagang yang di kanan kiri sekolah yang pada waktu buka ini mereka juga terdampak. Ini kita data, nanti akan diberikan bantuan sembako untuk mereka, sehingga ini anggarannya digunakan untuk itu semua. Pak, untuk ruang isolasi sampai saat ini sudah pada tahap apa? Nah, tentunya jaring sosial ini kan tidak boleh tempuk dengan PKH maupun yang lainnya. Nah, sehingga dilakukan identifikasi, ini sudah jalan terus identifikasi. Nah, ini saya nanti ke lapangan untuk memastikan pendataan di kecamatan ini selesai, Camin selesai, kecamatan ini selesai, kecamatan ini selesai, dan minggu ini akan kita eksekusi untuk bantuan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Rencananya pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan kepada warga terdampak COVID-19 yang saat ini dilakukan pendataan. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.